Oke guys, sekarang aku akan mulai ngejelasin nih, kira-kira kalau misalkan kalian mau ngambil program apa, kira-kira kalian ngambilnya tes bahasa Inggris apa. Nah, aku di sini juga udah punya beberapa listnya, yaitu pertama, kalau misalkan kalian itu mau mengambil WHV. Nah, ini juga salah satu program yang kayaknya lagi happening di Indonesia, WHV. WHV ini juga ada ke beberapa negara yang kayak misalkan yang sekarang yang populer adalah ke Australia. Nah, WHV ini karena dia itu beradanya di Australia, guys. Jadi salah satu English Proficiency Test yang bisa kalian ambil itu adalah IELTS. Nah, untuk IELTS-nya sendiri kan tadi kita udah bilang ya ada dua, yaitu ada general dan juga ada academic. Kira-kira ambilnya yang mana gitu. Kalau dari yang aku lihat, WHV itu sebenarnya nggak memaksa kita untuk mengambil IELTS yang academic. Kalian cukup ambil yang general juga nggak apa-apa. Nah, kenapa misalkan kayak kenapa ngambilnya general nggak yang akademik sekalian? Nah, untuk beberapa orang mungkin level bahasa Inggrisnya itu nggak setinggi teman-teman atau mungkin ada orang-orang yang juga waktu belajarnya nggak bisa seoptimal teman-teman semua yang punya kemampuan. Nah, untuk tes dari IELTS untuk general ini jauh lebih rendah kesulitannya dibandingkan dengan yang akademik. Walaupun aku nggak pernah ngikutin tes IELTS yang general, tapi dari cerita-cerita yang aku dengar dan juga dari sosmed yang aku lihat gitu ya, kayak misalkan orang sharing-sharing di sosmed, IELTS general itu jauh lebih mudah dibandingkan IELTS akademik. Mungkin itu juga bisa membantu teman-teman semua jadi kayak meningkatkan kepercayaan diri lah dibandingkan untuk mengambil tes yang akademik. Toh intinya adalah kita pengennya lulus, mencapai skor yang kita inginkan, bukan pengen kayak gengsi-gengsian kayak gitu kan. Nah, itu untuk yang WHV. Sekarang kita akan next bahas yang beasiswa. Untuk beasiswa, aku di sini akan bahas LPDP. Nah, LPDP ini sebenarnya em, dia itu teman-teman bisa ngambil jenis apapun, kayak misalkan TOEFL, IELTS, ataupun TOEIC. Kalau Duolingo English Test aku belum belum pernah dengar, tapi basically di antara ketiga tes ini itu sudah oke. Nah, mungkin agak trikinya adalah kira-kira teman-teman itu mau mendaftar ke kampus yang mana. Kalau misalkan kampus tersebut itu menerimanya itu teman-teman tesnya IELTS, ya berarti kalian tesnya IELTS. Tapi kalau misalkan kalian udah keterima dari di kampusnya, misalkan kalian ke kampus di Jepang atau misalkan kalian ke kampus mana, nah kalian itu mungkin sesuaikan dengan requirement dari LPDP-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ya ambilnya tes TOEFL atau misalkan ambilnya tes IELTS, jangan ambil yang TOEIC dulu kayak gitu. Nah, itu untuk LPDP guys. Tapi basicnya adalah kok setiap kalian mau tes, kalian itu cek ya, kira-kira requirement-nya itu English testnya itu TOEIC, TOEFL, IELTS, dan berapa kira-kira skor yang dibutuhkan, skor minimumnya gitu. Nah, selanjutnya eh mungkin aku akan bahas beasiswa secara general. Untuk beasiswa-beasiswa secara general, kayak misalkan beasiswa ke Australia atau mungkin beasiswa ke Amerika, mereka itu biasanya ya seperti yang tadi aku bilang ada dua jenis. Kalau yang Amerika Serikat, Kanada, itu mereka menggunakannya TOEFL untuk akademik. Kalau misalkan daerah Australia dan New Zealand, itu mereka menggunakannya itu IELTS. Dan kalau misalkan kalian kayak misalkan Eropa, negara-negara kayak gitu, itu terkadang mereka juga menerima seperti TOEIC ataupun TOEFL. Oke, Jadi selanjutnya untuk beasiswa seperti Australian Awards atau Fulbright atau mungkin Chevening, itu juga disesuaikan dengan negara-negara pemberi beasiswanya dan juga negara tujuannya. Kayak misalkan kalau Fulbright itu biasanya dia pakainya TOEFL, kalau misalkan Australian Awards dia itu biasanya pakainya ya IELTS. Sedangkan kalau misalkan Chevening itu biasanya pakainya IELTS seingat aku. Dan balik lagi teman-teman, kalau misalkan kalian menggunakannya itu TOEFL, terutama untuk keperluan akademik, berarti kalian itu ngambilnya TOEFL-nya yang IBT. Jangan ngambil TOEFL yang ITP, karena TOEFL IBT itu jauh lebih kompleks dan dia itu biasanya jauh lebih skornya itu jauh lebih menggambarkan kemampuan seseorang dibandingkan TOEFL yang ITP kayak gitu. Karena untuk TOEFL, kalau teman-teman hanya mengambil TOEFL ITP itu kan dia tesnya aja nggak sekompleks dari TOEFL IBT dan komponen tesnya juga nggak sebanyak TOEFL IBT. Tentunya representasi nilai yang diberikan juga nggak selengkap itu dan terkadang beberapa universitas di luar negeri itu dia maunya yang lengkap tentunya kan. Beda lagi kalau misalkan si TOEFL tes TOEFL-nya ini digunakan untuk masuk ke kampus-kampus Asia. Kayak teman aku juga kemarin misalkan mau exchange-nya ke Jepang atau
exchange-nya ke Korea itu pakai TOEFL ITP nggak apa-apa. Jadi kembali lagi gitu, kira-kira kampus kalian itu maunya kalian pakainya jenis yang apa. Selanjutnya, eh, kalau misalkan orang-orang juga bertanya gitu, kalau misalkan kita mau ngambil kayak misalkan program sertifikasi atau pelatihan, itu tuh pakainya bahasa Inggrisnya English Proficiency Test-nya itu yang mana? Menurut aku balik lagi kalau dia itu akademis, akademis tentunya ngambilnya jenis tes yang akademis, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia itu ke pekerjaan, teman-teman bisa ambil yang general atau misalkan profesionalisme gitu ya, sebagai misalkan kalian menjadi skillnya punya apa terus kalian mau pindah kerja ke luar negeri, nah kalian itu cukup ambil yang English general atau misalkan TOEFL yang general atau IELTS yang general kayak gitu. Ya sama lah itu semua ketika kalian mau bahas tentang lisensi atau misalkan sertifikasi profesional kalau dari yang aku punya di sini, atau juga misalkan kursus-kursus singkat seperti misalkan kursus singkat di Harvard atau Stanford itu juga sama. Jadi nggak perlu menggunakan level bahasa Inggris atau tes bahasa Inggris yang akademis. Cukup yang general juga itu bisa terkadang. Tapi balik lagi harus dicek juga ya. Nah, oke teman-teman semua. Jadi sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk memetakan kira-kira kalau misalkan teman-teman mau tes bahasa Inggris, kira-kira tes bahasa Inggris yang cocok itu yang seperti apa. Aku juga pengen ngasih tahu juga ke teman-teman, jangan lupa untuk cek kolom description karena aku akan kasih tabel dari kelebihan dan kekurangan tes bahasa Inggris ini di kolom description. Buat teman-teman semua juga yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like video ini dan rekomendasiin juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Kalau misalkan ada saran ataupun masukan, kalian bisa taruh di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.